Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan dan kejayaan Islam sekarang tentunya tak lepas dari perjuangan para pejuang Islam di masa lampau. Harta, benda, bahkan nyawa telah mereka korbankan demi tegaknya syariat Islam. Namun, jasa-jasa mereka nyaris sia-sia karena harus tercoreng oleh penyimpangan-penyimpangan Islam yang terjadi akhir-akhir ini. Na'udzubillahi min dzalik. Terlepas dari berbagai penyimpangan yang ada, perjalanan tiga wanita kali ini mengajak mengingat kembali jasa-jasa pejuang Islam di zaman kerajaan. Hampir 8 abad yang lalu, kerajaan Majapahit bertengger dan tengah mengalami masa kejayaan dengan masyarakatnya yang menganut agama Hindu dan Buddha. Pada tahun 1392, datanglah seorang saudagar yang bernama Maulana Malik Ibrahim untuk berdagang. Sambil berdagang, saudagar berkepribadian baik itu mulai menyebarkan ajaran Islam dengan mendirikan sebuah masjid di desa Pasucinan. Karena tinggal di kota Gresik, maka dirinya dikenal dengan nama Sunan Gresik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain terkenal sebagai sebutan kota pahlawan, Surabaya juga dikenal sebagai pusat berkembangnya Islam di Jawa. Penyebaran Islam di Surabaya ini tidak lepas dari kegigihan Raden Rahmatullah, yang nantinya dikenal dengan sebutan Sunan Ampel. Beliau adalah seorang pelopor penyebar agama Islam di Pulau Jawa, bahkan di Nusantara. Sepeninggal Sunan Gresik, syiar Islam dilanjutkan oleh putranya, yaitu Sunan Ampel, yang bernama asli Raden Rahmat. Pada masa Sunan Ampel inilah, syiar Islam mulai mengalami kemajuan seiring dengan kemunduran Majapahit. Perkembangan Islam di Majapahit yang sudah mengalami polarisasi dan membentuk satu komunitas sendiri pada masa kebesarannya, kemudian terus berkembang pada masa-masa akhir Majapahit, dan bersamaan itu memang Majapahit kemudian mengalami kemunduran. Masjid Agung Sunan Ampel yang terletak di Surabaya merupakan bukti perjuangan Raden Rahmat dalam mengislamkan masyarakat Majapahit. Selain masjid, bangunan ini dimanfaatkan sebagai pondok pesantren untuk mendidik ratusan penduduk Majapahit menjadi santri yang soleh. Zaman dahulu, tempat yang digunakan pondok pesantren atau Masjid Agung Sunan Ampel merupakan tepian Sungai Kalimas yang merupakan jalur transportasi dari Perak ke Selat Madura dan pedalamannya. Tak heran jika pengikut Sunan Ampel berikut ajaran Islam berkembang dengan cepat di daerah Madura, terutama Sumeneb. Salah satu pengikut ajaran Sunan Ampel adalah bangsawan Sumeneb, Tumenggung Anggadipa. Tumenggung Anggadipa yang juga Raja Sumeneb ini mendirikan Masjid Laju atau Masjid Lama tahun 1639 Masehi. Selain masjid, peninggalan Tumenggung Anggadipa adalah ajaran penghitungan tahun Saka berdasarkan peredaran matahari dan tahun Jawa berdasarkan kalender Hijriah. Ajaran Islam yang diajarkan oleh Tumenggung Anggadipa kemudian diteruskan oleh bangsawan Sumeneb lainnya, yaitu Panembahan Sumolo. Selain mendirikan Keraton Sumeneb pada tahun 1767 Masehi dan selesai tahun 1780 Masehi, Panembahan Sumolo juga mendirikan Masjid Jami Sumeneb yang dibangun tahun 1787. Keraton Sumeneb ini terdapat 2 buah loji, yaitu di depan keraton dan di sebelah dalam timur keraton. Loji depan digunakan untuk penjagaan. Ketika ada tamu raja, penjaga akan membunyikan lonceng sebagai isyarat ke penjaga loji di dalam. Di sisi barat keraton, terdapat sebuah kantor koneng yang kala itu dipakai untuk melakukan pertemuan. Kini, kantor koneng berfungsi untuk menyimpan berbagai macam peninggalan Keraton Sumeneb. Peralatan perang tradisional, alat musik Islam,
bermacam guci dan keramik asal Cina pada abad ke-17 Masehi, pakaian perang, naskah-naskah kuno, serta Al-Quran tulisan tangan Sultan Abdurrahman masih terjaga dengan baik. Nah, di sini ada koleksi yang menarik, yaitu Al-Quran 30 juz lengkap, itu tulisan tangan Raja Sumeneb Sultan Abdurrahman. Sultan Abdurrahman menurut silsilah itu raja yang ke-32 tahun 1811. Yang menurut sejarahnya beliau itu tidak pernah sekolah tapi menguasai beberapa bahasa. Selain di daerahnya sendiri, Sunan Ampel juga menyebarkan Islam hingga ke kerajaan tetangga, salah satunya kerajaan Demak Bintoro. Tahun 1466 Masehi, Sunan Ampel, Raden Patah, dan Raja Majapahit ke-15, yaitu Prabu Kertabumi atau Prabu Brawijaya ke-5, membangun masjid pesantren untuk mendidik warga menjadi santri. Pemirsa, kita udah nyampe di Masjid Agung Demak. Masjid yang dibangun oleh para wali itu. Pembangunan pertama masjid ini dibangun oleh Sunan Ampel, Raden Rahmat, dan dibantu oleh para santri di Gelagahwangi. Yuk, Mama, yuk. Hingga kini, masjid pesantren itu menjadi Masjid Agung Demak yang masih berdiri kokoh. Pada ukiran dan corak indah di setiap sudut bangunan, terasa kental nuansa kerajaan Majapahitnya. Lihat saja Damar Kencana yang merupakan singgasana Adipati, kini beralih fungsi sebagai mimbar khotbah. Selain itu, 8 soko guru bermotif Majapahit yang berlandaskan umpak batu juga tergambar jelas di bagian serambi masjid. Mataram Islam dahulu merupakan kerajaan Mataram kuno yang sempat musnah karena ditimpa gempa bumi hebat di tahun 1006 Masehi. Karena musibah tersebut, para bangsawan yang tersisa mendirikan pemerintahan baru di Jawa Timur, salah satunya Kerajaan Pajang. Di tempat baru inilah berbagai pengaruh Islam mulai masuk ke Kerajaan Mataram. Pasca gempa dahsyat tahun 1006, Kerajaan Majapahit beserta rakyatnya pindah ke Jawa Timur. Kemudian di Jawa Timur mereka mendirikan Kerajaan Singosari, Daha, dan Mojopahit. 5 abad kemudian, ketika mereka kembali ke Jawa Tengah, Mataram sudah berwajah Islam. Di abad ke-14, salah satu penguasa Kerajaan Pajang, yaitu Sultan Hadiwijaya, memberikan hadiah berupa hutan pada Ki Ageng Pamanahan atas kemenangannya mengalahkan Aryo Penangsang yang menjadi musuh bebuyutannya. Hutan ini dihuni masyarakat Mataram kuno yang peradabannya tinggi dengan keahlian arsitektur dan mengasah logam. Hutan tersebut kemudian dibangun menjadi sebuah padepokan Mentaram dengan penguasa Ki Ageng Pamanahan yang bergelar Ki Gede Mentaram. Kata Mentaram diperkirakan berasal dari kata mentau. Lama-kelamaan sebutan Mentaram berubah menjadi Mataram. Untuk menyebarkan Islam sekaligus mengajarkan masyarakat Mataram kuno yang liar, pada tahun 1504 Ki Gede Mentaram mendirikan masjid. Subhanallah, berkat bantuan dan kuasa Allah, Ki Gede Mentaram
berhasil merubah masyarakat Mataram yang liar menjadi masyarakat yang madani. Tidak ada pemerintahan dan juga pemimpin agama selama ratusan tahun, sehingga membuat masyarakat hutan Mentawai menjadi liar. Dan Ki Ageng Pamanahan kemudian mengisolir masyarakat liar itu dalam suatu kawasan yang sangat ketat. Tujuan dari pengisolasian itu adalah untuk mempermudah pengawasan dan juga untuk memanfaatkan keahlian mereka. Dari sinilah awal kebangkitan dan berkembangnya Mataram. Setelah masyarakatnya memeluk Islam, kemajuan Mataram semakin meningkat. Perjuangan syiar Islam dilanjutkan oleh putranya, sekaligus Raja Mataram pertama, Raden Sutawijaya, atau yang dikenal dengan Panembahan Senopati. Sebagai Raja Mataram yang pertama, Panembahan Senopati dikenal cukup religius. Hal ini terlihat dari peninggalan 3 pancuran air jernih atau sendang untuk berwudu yang terletak di sekeliling masjid hasil karya ayahnya. Di setiap sendang terdapat batu yang kabarnya digunakan untuk bersujud. Hanya Allah yang mengetahui setiap kebenarannya. Generasi penerus Panembahan Senopati menambah maju kerajaan Mataram, sehingga memancing Belanda untuk ikut bercampur tangan. Melalui politik adu dombanya, Belanda berhasil membuat perang saudara dan pemberontakan beberapa kali. Puncaknya, di era kepemimpinan Sultan Pakubuwono III, Mataram Islam terbagi menjadi 2. Nah, dalam pemberontakan ini, dengan susah payah, ya dapat tidak dapat ditumpas, akhirnya terengah, sehingga kedua belah pihak itu menandatangani satu perjanjian tadi, yaitu perjanjian Giyanti tahun 1755. Nah, keputusannya apa? Dengan disahkan VOC, Mataram dibagi menjadi 2, yang sebagian adalah Kasunanan Surakarta, yang sebagian adalah Kasultanan Yogyakarta. Yang Kasunanan Surakarta di bawah pimpinan Pakubuwono III, yang Kasultanan di bawah pimpinan Raden Mestinjono, yang kemudian bergelar Hamengkubuwono yang ke-1. Islam ternyata tidak hanya berkembang di Pulau Jawa saja. Di Sumatera, terdapat kerajaan Islam yang sudah sangat maju ilmu pengetahuannya, terutama ilmu arsitektur. Adalah Kerajaan Siak yang dahulu merupakan sebuah kota di Johor, Malaysia. Pada tahun 1723, Kerajaan Siak Sri Indrapura berdiri di daerah Siak dengan pusat pemerintahan di Buantan. Pada tahun 1889, istana yang dinamai Asyiraya Hashimiyah ini berdiri. Dibangun oleh Sultan ke-11 Kerajaan Siak, yaitu Sultan Asyaidis Syarif Hashim Abdul Jalil Saifu. Kemegahan istana dengan perpaduan arsitektur bergaya Eropa dan Timur Tengah menggambarkan kejayaan di masa lalu. Berbagai peninggalan kerajaan Siak masih terlihat utuh. Peralatan perang seperti tombak, meriam, dan gendang nobat masih terawat dengan apik sehingga tetap awet. Sedangkan di sekeliling istana dipajang foto-foto tua sultan yang pernah memerintah di kerajaan ini. Lambang Kerajaan Siak Sri Indrapura. Oh, ini lambang kerajaan Siak ya, Pak? Terus ini maksudnya apa nih, Pak? Ada gambar naga 2 ini. Kalau lambang daripada kerajaan Siak ini, Muhammad bertangkup. Jadi ini min, dal. Jadi kalau seandainya disatukan, ditangkapkan lagi, bacaannya Muhammad. Dan kiri kanan ada ular naga. Karena usul asal daripada kerajaan Siak ini dari Johor, Malaysia. Jadi sebagai lambang kekuatan di laut adalah ular naga.
Kini para raja kerajaan Siak dimakamkan di kompleks makam Koto Tinggi yang terletak di sebelah timur Istana Siak. Pada masa kejayaannya, banyak kerajaan-kerajaan kecil yang ditaklukkan. Salah satunya Kerajaan Pelalawan yang ditaklukkan Tengku Said Abdurrahman. Beliau adalah adik dari Sultan Siak yang juga Panglima Besar Kerajaan Siak. Sangat disayangkan, bangunan Istana Kerajaan Pelalawan kini telah runtuh dimakan usia. Hanya bangunan replika yang mirip dengan aslinya dibangun untuk menggambarkan kejayaan Kerajaan Pelalawan ini. Pemerintah ingin merekonstruksi ulang Istana Siak yang telah runtuh dalam rangka untuk menghidupkan kembali budaya yang pernah hadir dan hidup di daerah ini. Peninggalan Kerajaan Pelalawan yang masih tersisa adalah bangunan Masjid Hibah. Masjid ini merupakan bangunan tertua di Pelalawan dan didirikan oleh Tengku Said Usman yang memerintah dari tahun 1931 hingga 1940. Di dalam masjid masih bertengger mimbar beduk dan kentongan yang masih digunakan masyarakat Pelalawan. Kerajaan yang masih sangat dekat dengan Kerajaan Siak adalah Kerajaan Pagaruyung yang terletak di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Allahu Akbar. Keberadaan Istana Pagaruyung kini tinggal kenangan menyisakan puing-puing yang berserakan. Musibah kebakaran 27 Februari 2007 lalu telah memusnahkan bukti sejarah Kerajaan Pagaruyung nan indah. Namun, tak jauh dari bekas bangunan istana, terdapat sebuah bangunan rumah yang disebut Rumah Gadang. Keberadaan Rumah Gadang dipercaya sebagai asal-usul Istana Pagaruyung. Rumah Gadang juga disebut Istana Bundo Kanduang, karena dahulu Kerajaan Pagaruyung dipimpin oleh sosok wanita cerdas dan pemberani. Di dalam Rumah Gadang tersimpan berbagai benda pusaka peninggalan Kerajaan Pagaruyung. Peninggalan lain dari Kerajaan Pagaruyung yang masih tersisa adalah Istana Lindung Bulan dan Makam Raja Alam. Makam Raja Pagaruyung yang beragama Islam. Di komplek makam juga terdapat batu kasur dan batu ujian 1000 janji sebagai tempat uji kesaktian putra raja yang akan merantau di luar kerajaan. Nah, ini dia nih batu kasur. Kayak kasur kan bentuknya? Udah. Duduk. Kira-kira dulunya tempat ini digunakan untuk apa ya, Fit ya? Dulu tuh di sini buat pertemuan raja-raja gitu, kayak persidangan, ngumpulnya tuh di sini. Di kompleks makam juga terdapat prasasti Raja Aditya Warman yang merupakan kumpulan 9 prasasti berbagai bentuk dan ukuran. Dalam huruf Jawa kuno dan berbahasa Sansekerta, prasasti tersebut menceritakan kedudukan Raja Aditya Warman yang disamakan dengan dewa atau sang pencipta. Sesungguhnya hanya Allah yang menempati posisi tertinggi dari semua kehidupan. Tiada yang mampu menandingi kekuasaan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.